Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyah, Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang keenam yang wajib pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah wahdaniyah. Artinya, Maha Esa Allah. Lawannya berbilang-bilang. Wajib kita beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan Maha Esa dan mustahil berbilang-bilang. Dalam kitab Ummul Barahin memberi arti wahdaniyah itu dengan katanya, dan wahdaniyah itu ialah tidak ada yang menduai bagi Allah pada zatnya, pada sifatnya, dan pada semua perbuatan-perbuatannya. Sebelum kita memasuki kepada ulasan wahdaniyah ini selanjutnya, ada baiknya kita perhatikan sejenak susunan kalimatnya lebih dahulu. Oleh karena susunan kalimat wahdaniyah dengan bahasa Arab itu mempunyai hikmah yang tersendiri. Kalimat wahdaniyah. 1. Wahda, untuk memberi pengertian esa. Kedua, alif dan nun untuk menyatakan mubalaghah, maha. Yang ketiga, ya, untuk dinisbahkan bagi wahdah, kumpulan satu. Keempat, ta ta'nis, untuk menandakan lafaz wahdaniyah itu sifat. Jadi, kalau kita ingin mengartikan wahdaniyah ini dengan lengkap dan sempurna, niscaya katakanlah, sungguh Maha Esa Allah pada zatnya, sungguh Maha Esa Allah pada sifatnya, dan sungguh Maha Esa Allah pada semua perbuatannya. Demikianlah makna lengkap dari kalimat wahdaniyah yang akan kita bicarakan maksud dan tujuannya dalam majelis ini. Dalam kitab Ad-Dusuki halaman 89. Said Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin menerangkan, yakni, sesungguhnya wahdaniyah pada hak Allah itu melengkapi kepada 3 wajah. 1. Nafi banyak pada zat Allah, artinya zat Allah itu tidak tersusun dari satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu zat yang maha perkasa. 2. Nafi bandingan pada zat Allah, pada sifatnya dan pada semua perbuatannya. Yang dimaksudkan ialah tidak ada satu pun zat atau sifat yang berbuat yang sebanding dengan Allah. Makna ini sudah kita dapati dalam dalil mukhalafah yang lalu. Ketiga, tersendiri Allah pada menciptakan alam semesta, pada memelihara dan mengaturnya dengan arti yang lengkap. Demikian Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam kitab Ummul Barahin halaman 91. Pengertian selengkapnya sebagai berikut. Esa Allah pada zatnya terdapat 2 macam keesaan. Pertama, zat Allah itu tidak dapat menerima pembahagian, karena zatnya itu bukan sebuah susunan yang tersusun, seperti sebutir beras yang tersusun dari ratusan biji tepung, dan bukan juga sebagai satu tubuh yang tersusun dari daging, tulang, urat, dan lain-lain. Kalau zat Allah itu tersusun, jadilah ia seperti jisim, sedangkan jisim adalah sebahagian dari keadaan alam, padahal Allah tidak serupa dengan alam. Tidak menerima pembahagian zat Allah itu disebut nafi muttasil pada zat. Kedua, zat Allah itu esa, berarti tidak ada satu pun zat yang lain yang bersamaan dengan zatnya, di mana saja dan kapan saja, karena semua yang lain itu adalah makhluk ciptaannya. Maka tentu tidak sama dengan dia. Tidak terdapat zat yang lain yang bersamaan dengan zat Allah, disebut nafi munfasil pada zat. Esa Allah pada sifatnya pun terdapat 2 macam keesaan. 1. Esa pada sifat, yaitu sifat Allah itu bukan gabungan dari beberapa unsur, kemudian menjadi satu, dan bukan pula sifat Allah berlain-lainan, disebabkan oleh berlainan-lainan yang diciptakan. Akan tetapi, dengan ilmunya yang esa itu, ia ciptakan berpuluh juta ragam alam, bentuk, sifat dan rasanya. Kalau manusia memiliki ilmu musik, tidak mungkin dengan ilmu itu ia membaca Al-Quran. Ilmu membaca Al-Quran tidak mungkin dengan ilmu itu ia bertukang dan sebagainya. Esa sifat Allah tidak bergabung dengan beberapa unsur lain,
disebut nafi kam muttasil pada sifat. Kedua, esa pada sifat, iaitu tidak ada sifat lain sesempurna sifat Allah. Memang sifat-sifat yang lain itu adalah sifat makhluk yang penuh dengan serba kekurangan. Dan sifat Allah itu adalah sifat yang maha pencipta, maka tentu maha sempurna. Tidak ada sifat yang lain yang bersamaan dengan sifat Allah itu disebut nafi kam munfasil pada zat. Ketiga, esa Allah pada af'alnya, yaitu esa pada perbuatannya. Hanya terdapat satu macam keesaan saja, yaitu tidak terdapat dari semua perbuatan-perbuatan makhluk yang lain yang bersamaan dengan perbuatan Allah. Karena perbuatan-perbuatan makhluk yang lain itu adalah makhluk juga yang dijadikan Allah. Esa Allah pada perbuatannya yang demikian itu disebut nafi kam munfasil pada af'al. Kelima-lima macam keesaan ini, yaitu nafi kam muttasil pada zat, nafi kam munfasil pada zat, nafi kam muttasil pada sifat, nafi kam munfasil pada sifat, dan nafi kam munfasil pada af'al. Itulah makna kalimat dalam bahasa Arab wahdaniyah, Maha Esa Allah atau Allah Maha Esa.